Kembali lagi bersama Respon Kita, merespon berita serta fakta dibalut dengan data. Kali ini kita akan memberikan fakta menarik tentang 7 sejarah rokok dan kretek di Indonesia. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe dan klik tombol notifikasi channel ini agar kalian semua selalu update dengan informasi yang kami sajikan. Terima kasih. Pertama, tembakau sudah ada di Indonesia sebelum tanam paksa Belanda. Sejarah rokok di Indonesia pada penjajahan Belanda memaksa para penduduk Indonesia untuk menanam pohon tembakau dengan sistem tanam paksa. Meski perluasan lahan dan perkembangan produksinya merupakan efek dari kebijakan VOC, tapi ternyata tembakau sudah ada di Indonesia sebelumnya. Kedua, tembakau pemberian Sunan Kudus. Asal-usul rokok tembakau di Indonesia dalam sejarah berawal dari daerah sekitar Dieng dan Gunung Sindoro. Masyarakat percaya bahwa bibit tembakau merupakan pemberian dari Sunan Kudus. Sementara masyarakat Madura percaya bahwa bibit tembakau dibawa oleh orang bernama Ki Ageng Katandur. Ketiga, tembakau ditulis pada relief Candi Borobudur. Belum ada yang bisa menjelaskan secara detail sejarah masuknya bahan baku rokok di Indonesia. Namun, dari relief yang ada di Candi Borobudur, masyarakat Indonesia diperkirakan telah mengenal tembakau sejak abad ke-8. Pada relief tersebut digambarkan masyarakat yang memiliki kebiasaan nginang atau mengunyah tembakau. 4. Zaman kerajaan sudah ada rokok. Sementara konsumsi tembakau yang dibakar diperkirakan sudah ada di Indonesia di akhir 1500-an. Hal tersebut merujuk pada sajak dalam Babat Tanah Jawi yang menceritakan kebiasaan merokok Panembahan Senopati atau Sultan Agung Kerajaan Mataram Islam. 5. VOC memperluas tanaman tembakau. Menurut sejarah, tembakau ditanam secara sporadis pada permulaan tahun 1600-an. Penanaman bahan baku dan produksi rokok secara luas kemudian dilakukan VOC di Indonesia pada tahun 1820. Awalnya, perkebunan hanya berada di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Namun, karena regulasi dari pemerintah keraton, perkebunan ini sulit berkembang. VOC pun membuka lahan di daerah-daerah lain dengan memberlakukan tanam paksa pada 1840 di bawah pemerintah Gubernur Jenderal Van der Bos. Lahan-lahan tersebut berada di daerah Kediri, Kedu, Klaten, Kudus, Pati, dan Deli. Pada 1860, mereka membuka lahan di Madura, menggantikan tebu karena tembakau dianggap lebih menguntungkan. Keenam, rokok kretek asli dari Indonesia. Rokok kretek merupakan produk olahan tembakau yang dicampur dengan cengkih. Nama kretek sendiri diambil dari suara yang dihasilkan saat cengkih terbakar. Versi sejarah munculnya rokok kretek di Indonesia, bahwa kretek merupakan hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh Haji Jamhari, seorang warga asli Kudus yang hidup pada abad 19. Konon, beliau kerap merasakan sakit di bagian dadanya. Untuk mengatasi itu, ia pun mengoleskan minyak cengkih. Ia lalu memiliki ide untuk mencampurkan cengkih ke dalam rokoknya. Awalnya, hanya mengoleskan minyak tersebut ke daun tembakau sebelum dilinting. Lama-kelamaan, ia juga mencampurkan cengkih yang kering dan sudah dihaluskan. 7. Dari kretek berinovasi ke filter. Sejak saat rokok cabal 3 beredar, banyak perusahaan dan pabrik rokok kretek bermunculan di Kudus. Beberapa di antaranya yaitu merek Jangkar, Gunung Kedu, Sukun, Padi, hingga Jarum yang resmi didirikan pada 1951. Tidak hanya di Kudus, pabrik tembakau juga banyak bermunculan di Jawa Timur. Misalkan di Kediri, muncul pabrik gudang garam.
Di Malang lahir pabrik Bentul. Dan di Surabaya yaitu Sampurna. Tidak hanya itu, kretek pun mengalami perubahan bentuk dan bahan kemasan. Dari klobot yang dibungkus kulit jagung, rokok yang dibungkus kertas, hingga kretek filter yang dibuat dengan mesin pertama kali oleh Sampurna. Itulah 7 fakta sejarah rokok dan kretek di Indonesia. Jika Anda suka dengan video kami, bisa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di respon kita selanjutnya.